modern itu kan cenderung gimana ya, perubahan gaya, perubahan tema dari desain tuh cepet banget. Ini di kelahiran gerakan modern yang sebelum tahun 1900 ya, atau di awal 1900 itu ada ekspresionisme, ada art and craft, ada art nouveau. Tuh, ini sebelum masuk ke sana, saya jelasin dulu 3 tipe masyarakat yang disandarkan atas karakteristik bentuk utama dan setiap hasilannya. Ini dibagi lagi-lagi 3 era, yaitu pramodern, modern, sama postmodern. Di sini yang bikin itu Jenks tahun 1986, udah lama ya. Saya aja baru lahir itu. Dia menjelaskan ketika membaginya dalam tabel itu produksi apa yang dihasilkan pada era tersebut, kemudian society itu masyarakat ya, masyarakat apa yang hidup pada era tersebut, kemudian bagaimana nih pergerakan waktunya pada era tersebut, kemudian orientasi itu gimana ya, orientasi fokus masyarakatnya itu kemana, peradabannya tumbuhnya di mana gitu ya. Kemudian budayanya apa yang berkembang. Ya. Jadi di pramodern ya, kita katakan 10.000 tahun sebelum Masehi sampai 450. Jadi menurut Jenks itu era modern itu dimulainya tahun 1400-an atau abad ke-15. Tapi itu kayaknya pendapat umum juga sih, tahun 1500-an itu kita sudah masuk ke era manusia modern gitu ya. Produksi pada pramodern itu ya kalian udah paham ya, neolitik atau batu baru, neolitik baru, revolution. Jadi di situ dia yang tadinya tinggalnya di gua, atau nomaden gitu, dia mulai agriculture, mulai bertanam, kemudian dia mulai menghasilkan ornamen handwork gitu ya. Terus society-nya saya udah nggak usah ngejelasin banyak ya di sini. Dia tribal atau feodal. Kemudian ruling class-nya itu dia siapa pemimpinnya. Mereka pemimpinnya itu raja, priest itu pendeta gitu ya, pendeta atau ulama gitu. Kalau kita nyebutnya ulama, priest, orang yang suci lah gitu, orang yang paham banget sama keagamaan gitu ya. Kemudian militer, ada juga peasant tuh rakyat jelata gitu. Itu society-nya, masyarakatnya kayak gitu. Untuk pergerakan waktunya itu slow changing, jadi ya dari tahun 10.000 sebelum Masehi sampai 1450 tuh kan lama banget ya, berapa puluh ribu tahun gitu, berapa ribu tahun, jauh banget, mungkin jadi jatuhnya mungkin 11.000 tahun ya untuk mencapai masa dari pramodern sendiri. Itu lama banget, kayak nggak nemuin apa-apa, ya udah sehari-harinya simple life aja, simple slow life itu kalau kita nyebutin zaman sekarang. Orientasinya sendiri sudah di local city, ada mereka local city-nya, mungkin tempat kerajaannya, tempat istananya gitu ya, di situ di mana perdagangan biasanya terjadi. Sementara di luar dari city tersebut pasti ada pedesaan di mana mereka bercocok tanam, itu agrarian. Culture-nya sendiri, kebudayaannya sendiri aristokrat, jadi mereka ngelihatnya ke raja. Terus raja pasti didampingi sama si tadi ahli agama yang pasti dibantu sama militer gitu ya. Kemudian masuk era modern, ini yang kita bahas banyak sebenarnya di mata kuliah ini, dimulai dari revolusi industri yang terjadinya sebenarnya sudah dimulai tahun abad ke-15, tapi banyak orang lebih mengakuinya tuh di abad 19 ketika ditemukannya mesin uap tuh ya penandanya. Ini produksinya gimana? Dia udah mulai pabrik nih. Mereka udah mulai meninggalkan yang namanya pertanian. Jadi ada mass production di situ. Dan dia lebih ke sentral. Produksinya tuh sentral. Yang tadinya disperse tuh menyebar, ya, pas pre-modern sekarang centralized. Jadi fokus ke pusat.
Kayak kita sekarang fokus ke pusat di Jakarta, gitu kan. Capital city-nya di mana? Ibu kotanya di mana? Jakarta. Itu central. Semua orang kalau mau dinas ke Jakarta. Ya, society-nya kapitalis. Nah, ini mulai kenal banget sama yang namanya uang nih. Uang. Gimana cara mendapat keuntungan yang sebanyak-banyaknya dengan biaya produksi yang sedikit-sedikitnya. Itu kapitalis. Owning class itu ada sistem kelas-kelasan ya. Kelasan dalam masyarakat, yaitu ada bourgeois gitu ngomongnya, atau kita kenalnya bourgeois, orang kaya baru ya. Orang kaya baru biasanya mereka bukan dari bangsawan, bukan keturunan bangsawan, tapi keturunan pekerja, di mana mereka melihat kesempatan untuk bisa lebih kaya bahkan daripada raja, daripada orang-orang bangsawan yang cenderung nggak mau kerja. Makanya mereka bisa melampaui bahkan, gitu ya. Dan tentu saja ada masyarakat pekerja yang sampai sekarang masih ada nih masyarakat pekerja. Time-nya linear, ini lebih linear tuh bisa turun, bisa naik gitu ya. Tapi kalau time kan pasti berjalan terus. Cenderung dia naik. Linear ke atas. Orientasinya nasionalis. Nah ini dia mulai ada negara-negara nih muncul. Makanya ada, kamu nasionalis banget sih. Karena dia lebih, ya saya membela negara, saya berperang untuk negara, saya jadi bukan untuk raja, tapi untuk negaranya. Dia ada perasaan memiliki kenegaraan, gitu ya. Kemudian rationalization, nah ini pola pikirnya mulai rasional, lebih ke bisnis, logika untuk berbisnis, gitu ya. Sementara budayanya sendiri yang tadi ada keturunan pekerja yang sangat bekerja keras, dia menjadi seorang bourgeois. Dan dia mass culture, semuanya produksinya dalam produk massal, produk yang besar-besaran. Sama reigning style. Reigning style tuh dinasti mana nih yang berjaya? Gitu. Kayak sekarang katakan kayak zamannya Jokowi, gitu. Reign campaign-nya Jokowi. Mungkin nanti tahun 2024 siapa nih? Bisa jadi Prabowo, bisa jadi Ganjar, ya kita namanya Ganjar, atau misalnya Anies, gitu kan. Itu reigning. Kemudian postmodern itu atau kita kenalnya pasca modern itu dimulainya tahun 1960-an ya. Nah ini bukan industrial revolution lagi, tapi information revolution. Jadi kita udah punya nih, mesinnya udah punya. Cuman perkembangan dari mesin itu udah cepet banget. Kalian bisa lihat dari betapa mudahnya setiap tahun itu pasti ada iPhone jenis baru atau Samsung jenis baru. Paling dekat itulah, karena kita kemana-mana bawa HP ya. Itu paling dekat sama kita. Itu udah information revolution. Gitu. Terus ini dia banyak kerjanya malah di office ya. Kita kalau bekerja ke kantor, bukan ke pabrik lagi, tapi kantor. Semua orang kantor. Gitu ya. Production decentralized. Produksinya sama masih apakah terpusat atau malah disebar lagi gitu. Jadi balik lagi nih ke premodern yang tadinya menyebar, sekarang lagi-lagi menyebar. Tapi produksi gitu, bukan masing-masing. Masih ada lah, jadi kayak cabang-cabang. Nah, society-nya itu global, kita nyebutnya global. Kalau global tuh dari globe ya, berasal dari globe. Globe tuh apa sih? Bumi. Ya, globe. Kalian waktu SD tuh main ini nggak sih, belajar peta butanya pakai globe nggak sih? Atau ngeliatnya dari peta 2 dimensi aja? Kenalin nggak sih globe bumi itu yang bulat? Halo? Jangan-jangan pada hilang nih gue ceramah. Halo? Jawab dong. Ada yang tahu globe? Tahu Bu. Tahu ya. Oke, habis pada diem. Ya, global ya. Kita masyarakat yang global. Jadi, apa yang terjadi di Inggris kemarin ya, si Ratu meninggal. Dalam waktu cuma sejam kita udah tahu gitu. Oh, si Ratu meninggal. Padahal kejadiannya jauh banget ya.
kira-kira 14.000 kilometer bedanya. Atau gini, kemarin kita berbuka nih, Juruhan ya, sepak bola. Kejadiannya hari Sabtu, hari Minggu semua koran Times gitu, Times kan dari New York ya, Amerika, terus Guardian itu dari Inggris gitu, mereka udah tahu langsung gitu, ini ada kejadian ini nih, 100 sekian orang meninggal gara-gara di kejadian yang sepak bola, pertandingan sepak bola. Jadi itu udah global, society-nya global. Apa yang kamu tahu, saya juga tahu. People of the world, ngomongnya kayak gitu. Ya, kita udah bisa terbang ke Amerika asal punya duit doang lah ya gitu ya. Dengan mudahnya lah gitu. Besok nyampe. Kalau zaman dulu kan sebulan. Atau malah pramodern mah nggak kepikiran gitu, untuk pergi sejauh itu, bisa bertahun-tahun. Terus ini ada kelas-kelas juga dalam masyarakat. Walau lebih untuk negara-negara maju sih lebih bias lah gitu. Kalau negara miskin mungkin masih terlihat jelas ya kelasnya. Negara berkembang agak samar ya. Dan tetap itu society-nya office worker. Jadi bukan lagi pekerja tadi yang saya bilang, bukan lagi pekerja pabrik. Fast changing, ini yang fast changing mungkin masuknya tadi ya, contohnya ke si iPhone, ke si Samsung yang pasti ngeluarin produk baru tiap tahun. Bulan Maret kalau nggak bulan Oktober ya, ada tuh waktu-waktunya. Orientasinya dunia, udah ngomongin dunia, lokal. Jadi benar-benar secara global atau benar-benar secara lokal. Dan kita sering banget ngomongin lokal ya. Udah kembali ke lokal, pakai yang lokal, atau enggak benar-benar pakai yang impor. Pilihannya itu dua. Dia terus multinasional, kadang ya kita banyak banget menemukan, kamu blasteran ya, gitu kan misalnya. Blasteran atau ini kalau orientasi mungkin ngomonginnya ke desain ya, desain orientasinya kemana sih gitu. Ya itu campuran antara yang saya bilang kan, saya mau bikin temanya tropical kontemporer. Bangunan interiornya tema restorannya tropical kontemporer. Berarti dia pakai material lokal, mungkin ada di dalamnya, kolomnya dilapis sama ini ya anyam bambu gitu atau anyam rotan, bla bla bla, tapi teknologinya teknologi canggih dari Jepang, kayak gitu, multinasional. Terus plural tuh artinya banyak, multi masih sama sih, multi itu artinya eklektik, yang udah pernah juga saya sebutin ya. Eklektik ini gaya paling susah banget menggabung-gabungkan dari gaya Jawa dengan gaya Korea, bisa nggak digabungin? Mungkin nggak gitu ya. Kalian mungkin bertanya-tanya juga, tapi bisa jadi gitu. Karena misalnya suaminya orang Korea, istrinya orang Jawa, Indonesia Jawa. Kemudian digabungkan jadinya apa, saya nggak tahu. Mungkin apakah mereka misalnya masakan fusion gitu, bisa kan? Jangan berhenti di desain ya, tapi ini bisa masakan, bisa baju, bisa apapun itulah. Kemudian inklusif itu artinya apa? Ayo, ada yang tahu nggak? Dan ini topik untuk kita kurikulum di desain interior Gunadarma tuh sering banget disebut inklusif. Ada yang tahu artinya apa? Berhadi, inklusif artinya apa, Nur? Hadi. Kayak memisahkan gitu nggak sih? Enggak, justru kebalikannya. Menyatukan ya, menggabungkan. Inklusif tuh ini beda, lawan katanya apa? Eksklusif ya? Ya nggak? Eksklusif apa? Oh, mengajak. Kamu eksklusif banget sih kamu. Eksklusif tuh biasanya para elit gitu kan, elitis ini. Dia ini aja jalanan tol. Kalian lagi di tol macet, terus tiba-tiba ada yang nguing-nguing nih di belakang, bukan ambulans ya, tapi ini
mobil warnanya hitam, ada flowridernya di depannya, terus si plat nomornya RFS. Kalian tahu RFS itu plat mobilnya siapa? Menteri ya. Kalau menteri itu RFS biasanya RI 02 RI 3 misalnya gitu. Berarti dia orang nomor 3 nih di Indonesia gitu. Kalau RI 1 kan Pak Jokowi presiden. Ini RI 3 tuh siapa? Aku nggak tahu apa. Terus dia ngoing-ngoing nih di jalan tol gitu kan. Nah, eksklusif banget, kita semua harus minggir. Berarti kalau inklusif artinya apa? Halo. Tidak mengkhususkan bisa nggak Ibu? Betul, tidak mengkhususkan. Kamu bilang gitu? Iya. Ini siapa yang jawab? Vina Bu. Vina, betul Vina. Jadi yang namanya inklusif itu, kalau kita ngomongin desain untuk semuanya. Makanya di Gunadarma tuh kita mendorong kalian nanti kalau misalnya public space ya, desainnya yang inklusif buat semua orang. Jadi kalian tuh bikinnya bandara, bikinnya puskesmas, gitu. Itu untuk semua orang kan. Puskesmas, BPJS itu untuk semua orang. Mau kaya, mau miskin, mau kaya, mau menengah, mau miskin, semuanya pakai BPJS. Gitu ya. Puskesmas, terus airport ya, airport buat semua orang. Stasiun buat semua orang. Kemudian mall juga sama zaman sekarang buat semua orang kan, nggak cuma orang kaya doang yang ke mall. Orang ya maksudnya penghasilannya tidak berlebihan juga ke mall gitu ya. Desain yang inklusif, lawannya adalah eksklusif. Culture-nya itu taste, selera. Taste itu selera. Jadi culture yang kebudayaan yang berselera. Selera kamu apa? Dan udah masing-masing orang udah beda-beda nih. Terus many genres. Genre-nya udah beda-beda juga. Genre kalau kalian misalnya paling gampang sih ke bioskop ya, mau nonton film apa, genre-nya apa gitu. Oh, dia sukanya horor, gue gak suka horor, gue sukanya action. Ini masuk nih culture kita gitu. Ada pertanyaan nggak untuk 3 tipe masyarakat ini? Ini untuk kalian tahu aja ya pembeda. Dulu tuh gimana sih, selalu buat apa sih belajar sejarah ya untuk ini kalian, karena harus ngelihat lagi ke belakang, salahnya di mana sih, bagusnya di mana. Kalau salah jangan diikutin, kalau bagus diikutin gitu kan. Paling nggak minimal seperti itu ya. Dan nanti kalian juga kalau misalnya nanti mau research nih banyak kayak ini. Apa yang terjadi di masa lalu. Oke, saya maju dulu ya. Next dulu ya. Kita ngomongin sedikit revolusi industri. Kemarin udah tahu ya revolusi industri ditemukannya apa sih? Walaupun orang ngomong tahun 1500-an itu udah revolusi, udah orang masuk ke zaman modern, tapi lagi ulang-ulang ya, ketok palunya oke, ini revolusi industri itu ketika ditemukannya mesin uap, gitu ya, yang terjadinya di Inggris tahun abad ke-18 antara tahun 1760 sampai 1840. Terjadi peralihan dalam penggunaan tenaga. Manusia sebelumnya memakai tenaga hewan, tapi kemudian manusia beralih menggunakan mesin karena ditemukannya mesin uap. Dan di sini juga pemerintahan Inggris tahun segitu ya udah memberikan hak paten. Tahun 1700-an dia udah punya hak paten. Jadi kalau kamu menemukan sesuatu, kamu kasih nama. Ini saya menemukan, nggak ada lagi yang menemukan. Makanya orang berbondong-bondong begitu bisa menciptakan sesuatu langsung dikasih nama. Tuh, itu udah tahun 1700-an tuh. Kalau sekarang di Indonesia hak paten aja masih susah banget kayaknya urusnya. Ya kalian nanti suatu hari menemukan ini kursi baru nih, nggak pernah ada yang bikin kayak gitu. Buru-buru lah bikin hak paten ya. Atau apapun lah yang sekecil, yang nggak usah bikin kursi. Misalnya kalian menemukan teknik untuk join kayu yang paling baru gitu ya. Gimana lah kalian belajar di Vario yang sudah pernah ada itu seperti apa, terus kalian menemukan yang baru, nah itu hak paten lah ya. Kemudian bentuknya lembaga ilmiah, ini masih di Inggris juga, lembaga ilmiah Royal Society for Improving Natural Knowledge. Ini ya mereka banyak
berlayar, mereka berpergian nih dari Inggris, terus mereka menjajah. Ini masuknya ke penjajahan sebenarnya. Makanya ada si Royal Society ini, yang tadinya mereka taunya pohon cemara gitu misalnya, terus tiba-tiba mereka tahu pohon kelapa. Gitu. Di sini ada Royal Society-nya yang membahas cuma pohon kelapa doang. Kemudian 3 faktor utama yang mempengaruhi revolusi industri itu ada 3 ya, teknologi, kemajuannya. Kemajuannya karena adanya revolusi industri itu ada 3. Di teknologi, di bidang teknologi, di bidang ekonomi, sama sosial budaya. Kalau bidang teknologi ya jelas ya, ditemukan bahan bakar dan tenaga penggerak, yaitu mesin uap dan listrik. Di mana buat kita desainer itu ada penemuan mesin baru yaitu litograf. Ada yang tahu mesin litograf apaan? Bahasa lainnya apa? Syafana. Coba mesin litograf apaan sih Syafana? Ini penting banget mesinnya buat kita. Kalau nggak ada ini sih kalian nggak akan bisa lulus ya. Ada yang bisa jawab nggak sih mesin litograf apa? Raja, apa litograf? Apa? Mesin cetak. Betul. Yes, printer. Kalau kita ngomongin sekarang, printer. Ya, kalau zaman dulu litograf tuh sebenarnya nih, cetak. Memajukan banget yang namanya media news, media berita. Koran, nih, mesin litograf. Ya. Dengan adanya koran itu, semua orang bisa tahu ada kejadian apa sih, ya kan? Sama kalinya gitu ya. Kalau sekarang kan kita lihatnya dari Instagram, dari detik.com gitu-gitu kan. Kalau zaman dulu dari koran. Tuh. Terus ada mesin pemintalan maju itu ya, semua orang jadi punya baju dan cepet gitu kan. Dan itu suatu bisnis yang sangat besar sampai sekarang. Pemintalan ya, bikin benang. Dan mesin tenun itu 2, pemintalan dan mesin tenun itu 2 gabung jadi 1. Dan mesin tenun pun termasuk yang penting juga buat kita ya, karena kita banyak banget menggunakan fabric sebenarnya, menggunakan kain untuk sofa, untuk gorden, untuk bahkan untuk wallpaper juga di situ bisa. Ya, menentukan produksi yang memiliki tenaga manusia. Terus kalau untuk di komunikasi atau transportasi juga ada ya, kita temu kapal uap, pesawat, telegram, radio. Itu kapal uap dan pesawat untuk jelas untuk transportasi yang tadinya jauh-jauh jadi dekat. Kemudian telegram dan radio yang tadinya beritanya nggak akan mungkin nyampe, ini jadi nyampe. Ya. Adanya perubahan teknologi, sumber daya meningkat, produksi massal, berubah. Kemudian bidang ekonomi menghasilkan distribusi kekayaan yang lebih luas, yang tadinya terpusat nih di kota, capital city gitu ya, di Batavia aja. Gitu. Tadinya cuma Batavia, tapi gara-gara itu di Bandung juga jadi bisa maju nih. Dan ini masih terjadi sampai sekarang ya. Kalau kita kan setiap kita membuat jalan gitu ya, misalnya, itu muncul kemungkinan rakyat lokal itu bisa mendapatkan pendapatan. Kayak misalnya sekarang Jokowi bikin banyak tol ya, dibuka tol gitu kan. Dibuka tol berarti satu, dia bikin jalan keluar untuk masuk ke pelosok-pelosok yang tadinya kita harus pakai jalan kecil, jalan alternatif. Kan. Tapi dengan tol dengan lebih mudah. Dari Jakarta ke Cirebon sekarang cuma berapa? 4 jam, 5 jam. Nggak nyampe 4 jam. Mungkin 3 jam. Gitu sih. Di sini ada yang orang Cirebon. Asal Cirebon. Indramayu ya? Ada yang dari Indramayu ya di sini ya? Halo? Ada, Bu. Kamu siapa nih? Fadli? Iya, Bu. Nah, ya Fadli. Kamu sekarang ke Indramayu berapa jam, Fadli, naik bis? Naik bis mungkin kalau nggak lewat jalan tol bisa 5 jam. Kalau lewat tol? Paling 3 jam kurang. Nah, kan? Tuh, gitu. Bedanya lumayan kan, 2 jam. 2 jam tuh lumayan banget gitu. Terus orang sekarang jadi gampang banget gitu ke Indramayu. Ya kan? Dan dengan orang gampang ke Indramayu, berarti pendapatan Indramayu pun jadi bertambah pasti karena ada turisme. Gitu.
ya bidang ekonomi ini. Cuman adanya penurunan nilai tanah yang tadinya gede-gede tanahnya gitu, yang tadinya mahal-mahal itu di sini turun pas revolusi industri. Kemudian bidang sosial ini pertumbuhan kota, ini yang saya maksud tadi sih sebenarnya. Karena transportasi naik, terus komunikasi juga berkembang, gitu ya. Ini pertumbuhan kota yang tadinya kadang ini juga yang tadinya urbanisasi, terjadi urbanisasi yang tadinya orang petani gitu, cuman kayak oh ternyata jadi pekerja pabrik lebih banyak nih duitnya, udah deh gue pindah ke kota untuk jadi pekerja pabrik. Biasanya anak-anaknya sih yang kayak gitu pas zaman revolusi industri. Ada pertanyaan dulu di sini? Ya, next ya. Ini penemuan-penemuan kalian sebenarnya bisa baca sendiri, cuman saya dan panjang, jadi saya cuman highlight saya bold temukan kumparan terbang flying shuttle. Ini untuk proses pemintalan secara cepat misalnya. Terus pemintal ini yang penting-penting aja ya, mesin pemintal benang atau disebutnya spinning jenny tahun 1767 dipatenkan nih tahun ini udah lama banget, itu tahun 1700-an, berarti abad ke-18 ya. Udah ada hak paten. Kemudian ditemukan mesin tenun, ditemukan alat pemisah biji kapas dari serabutnya. Nah, ini di Amerika, bukan di Inggris. Makanya kalau ngeliat kayak gini, ternyata di sana perbudakan jadi marak banget nih tahun segitu. Gitu, karena walaupun mereka sudah punya alatnya, tapi tetap saja pekerja untuk ngambilin biji kapasnya belum ada mesinnya nih gitu, baru ada alat pemisahnya. Untuk ngambilin biji kapasnya masih harus pakai pekerja, dan pekerjanya tentu saja bukan orang kulit putih, orang kulit hitam. Ini makanya ada si perbudakan di sini. Kemudian cap silinder buatan Thomas Bell, ini untuk alat kain putih dilukis. Nah, ini cap balok, cikal bakal dari perkainan lah pokoknya. Kemudian jelas mesin uap oleh James Watt ya. Dari James Watt, karena ada mesin uap, perkembangan hal-hal ini juga berkembang pesat. Kemudian ada perkembangan juga ilmu pengetahuan dan teknologi karena penemuan-penemuan baru yang di atas tersebut. Misalnya, ini penting buat kita, Alessandro Volta itu menemukan baterai. Itu adalah cikal bakal listrik. Dari si Volta ini, siapa penemu lampu pijar? Ada 2 tuh berantem. Tesla, bukan, itu bertiga. Tesla kan nemuin juga ya lampu pijar gitu. Terus siapa sih namanya, lupa, adalah namanya, itu penemu lampu pijar. Nanti kalian lihat ya, karena kita kan pakai lampu lighting banget ya, jadi harus tahu nih kayak gini. Kemudian temukan kereta uap, ditemukan kapal api. Nah, ini telegraf juga ya, sebelum telepon kan, Alexander Graham Bell bikin telepon, sampai pesawat terbang si Wright brother itu. Nah, ini adalah mesin uapnya James Watt. Kalian kalau nanti punya kesempatan ke luar negeri, kemana, main-mainnya ke museum ya. Lihat-lihat nih kayak gini-gini. Ini kayaknya adanya pasti di museum-museum natural history kayak gitu-gitu ya. Contohnya seperti ini. Saya juga zaman dulu alatnya gede banget gitu kan, terus perlu orang juga untuk menggerakkannya di awalnya gitu, sampai mereka bisa gerak sendiri. Ini contohnya aja. Kemudian ini yang namanya mesin pintal atau tenun ya, cikal bakal orang zaman sekarang tuh, yang saya banyak teman-teman desainer fashion yang sangat pengen punya mesin printing buat sablon ya, mesin printingnya buat apa ya, printing kain gitu. Ini cikal bakalnya. Tentu saja digabung sama ini ya, printing machine yang ini tadinya buat bikin koran kayak gini. Ini jadi kayak touch keyboard. Nah, kalian mau nulis apa di sini, digabungin di sini, terus nanti di print. Harus digosok terus, jadi masih ada pekerja manusianya, tapi sangat membantu karena
Kalau ngeprint kan berlembar-lembar ya, bisa sampai ribuan lembar gitu kan. Dengan adanya ini tuh sangat terbantu. Sampai bentuknya kayak gini, udah lebih modern lagi. Gitu. Ini salah satu pabrik Ford. Mesin mobil Ford ya. Zaman 1800-an. Baru ditemukannya mobil. Kemudian revolusi industri sendiri itu sebenarnya ada 1, 2, 3, 4. Yang pertama yang tadi kita omongin itu revolusi industri 1 ya, ditemukannya mesin uap. Kemudian revolusi industri 2 itu ditemukannya udah masuk ke mesin lampu pijar. Revolusi industri 3 itu udah masuk ditemukannya komputer. Ya, komputer kalau ini udah perkembangannya, udah ngomonginnya smartphone gitu. Smartphone dan 5G gitu ya. Dari 5G, 4G gitu kan, kalau kita keluar 3G, 2G gitu kan. Ya, ini bisa kalian browsing sendiri kalau mau tahu lebih dalam. Ini lebih ke orang IT biasanya yang membahas ini. Nah, oke. Ada pertanyaan dulu nggak untuk revolusi industri sebelum masuk ke gaya-gaya? Halo. Nggak ada, kalau nggak ada saya lanjut dulu. Oke, ekspresionisme. Ini udah masuk gaya-gaya ya. Jadi gini, ada yang disebut pergerakan modern, art movement. Itu kata-kata yang sangat lumrah didengar oleh kita nih para desainer, seniman gitu ya. Karena itu kalau kita ngomongin sejarah ya kita ngomongin ini pergerakan art movement ini, pergerakan seni ya. Dimulainya adalah dari ekspresionisme, adalah sebuah pergerakan kultural yang berasal dari Jerman pada awal ke-20 atas reaksi dari sebuah gerakan sosial sebelumnya. Nah, ini penting nih. Semua gerakan itu adalah aksi. Apakah protes, apakah setuju, apakah perkembangan gitu ya. Dari gerakan sosial sebelumnya. Yang ini ekspresionisme itu bergerakan dari perkembangan dari reaksi dari positivism dan beberapa art movement yang lain seperti naturalism dan impresionism gitu ya. Jadi kalian bisa browsing sendiri apa sih yang namanya positivism, apa sih yang naturalism, apa sih yang namanya impressionism gitu. Karena kadang tidak semuanya itu masuk ke desain gitu. Lebih banyaknya ke seni, karena seni kan lebih bisa mudah diciptakan ya daripada desain. Desain kan lebih ada tekniknya di situ, ada teknik dan mungkin tidak dikerjakan oleh satu orang gitu. Kalau seni bisa dikerjakan oleh satu orang dan malah bagus kalau dikerjakan oleh satu orang gitu. Seorang seniman, bukan grup seniman, itu jarang. Bisa jadi, tapi pada zaman itu lebih baik sendiri-sendiri, individual. Memberikan gambaran tentang arti hidup dan berbagai macam ekspresi emosional yang lebih ketimbang kenyataan fisikal. Jadi di sini orang benar-benar menggali ini apa yang di dalam hati diucapkan, dibuat nyata gitu. Pokoknya semuanya ekspresi. Makanya disebutnya ekspresionisme gitu ya. Lebih menitik beratkan pada tampilan berbagai macam ekspresi ya. Ini saya baru punya keponakan. Kalau kalian ada yang nonton Netflix, mungkin kalian ada waktu nonton Netflix ya. Attorney Woo, pernah ada yang dengar nggak? Misalnya ada yang nonton Korea? Nonton Ibu. Tahu, Bu. Oh ya. Attorney Woo nih ceritanya dia pengacara cerdas banget, perempuan. Tapi dia mengidap autism. Autism itu kecenderungannya dia tidak bisa mengenali tidak mudah mengidentifikasi, nggak sensitif gitu ya. Dia nggak sensitif sama lingkungannya. Karena dia terlalu fokus sama apa yang ada di pikirannya. Gitulah banyak yang kurang lebih autis itu seperti itu. Jadi kalau misalnya kita yang kebetulan kita mungkin normal punya empati. Nah, itu empati itu mengenali atau sensitif terhadap lingkungan, terutama perasaan orang.
Apakah orang ini sedang marah? Apakah orang ini sedang sedih? Apakah orang ini sedang gembira, excited, bersemangat, dan sebagainya gitu ya. Itu bisa disebut juga ekspresi. Jadi kalau kita belajar itu loh, belajar pengenalan ekspresi. Autis tuh mungkin sama seperti anak kecil ya, yang harus dijelasin, dikasih gitu loh. Ini kalau orang manyun artinya dia sedih atau dia kecewa. Orang marah itu biasanya di sini ada kerutan. Terus biasanya mukanya lebih merah. Atau kalau orang malu tuh seperti ini gitu ya. Jadi ini ngomongin ekspresi banget. Banyak kan karya seni bergaya angst atau kelam. Nah ini ekspresi di sini di titik beratkan ke arah kelam. Kenapa? Karena di Eropa itu baru terjadi banyak perang. Banyak perang. Karena perang ada pemerkosaan, jadinya sengsara, mereka miskin gitu. Kemudian banyaknya penyakit dan ditambah lagi pakai bencana alam. Jadi hidup mereka ini lagi kelam banget pada tahun tersebut. Makanya saya pernah ketemu sama Nyoman Nuarte ya. Kalian tahu Nyoman Nuarte seniman yang bikin GWK? Yang bikin Nusantara juga tuh, menang tender Nusantara. Beliau itu pernah ngomong gini, saya tuh harus gundah untuk menciptakan sebuah karya. Kalau saya happy, saya malah nggak ada keinginan untuk menciptakan. Jadi saya harus gundah. Saya harus terganggu dulu nih. Nah, terganggunya karena apa? Ya ada apa nih? Ada masalah sosial apa di lingkungan, di sekeliling beliau. Makanya karya-karya beliau tuh banyak yang beliau pernah kehilangan ini misalnya, pernah kehilangan cucunya. Sedih kan kehilangan cucunya, meninggal. Cucunya kembar, yang satu meninggal, nggak bisa bertahan, yang satu lagi jantungnya bermasalah. Nah ini beliau karena kesedihan tersebut berkarya. Ada bayinya kembar, yang satu naik ke nirwana, yang satu tetap di bumi, gitulah ya. Terus kayak dia juga pernah protes sama ini misalnya. Kalian tahu kan yang makan sirip ikan hiu tuh udah dilarang ya, karena brutal banget cara ini. Sirip ikan hiu ini dipercaya punya khasiat kesehatan lah. Cuman dari ikan hiu itu yang dimakan kan cuman siripnya nih. Jadi setelah siripnya dipotong, badannya dibuangnya ke laut gitu. Jadi kayak ya udah kayak pemakaman aja tuh gitu. Barbar banget lah gitu. Bukan dimakan semua. Ini benar-benar cuma siripnya doang. Beliau juga menciptakan karya berdasarkan isu tersebut. Ya, jadi ekspresi. Nah, ini berkembangnya di mana? Kebanyakan tuh di Jerman dan di Belanda. Karena ya itu tadi perang tadi ya, perang yang terjadinya di sana. Ini salah satu hasil arsitektur dengan gaya ekspresionisme. Nah, Einstein Tower di Potsdam, Jerman. Arsiteknya Erich gitu kalau kita Erich Mendelsohn. Coba kalian lihat dulu, ada yang mau komen nggak? Ini kira-kira mungkin kalian udah ada yang pernah lihat atau udah pernah baca tentang ini. Kira-kira ekspresi yang ingin ditampilkan tuh sebenarnya apa sih dari gedung ini? Ada yang mau jawab? Coba Adit. Adit. Mau coba jawab nggak? Kira-kira nggak usah pendapat yang inilah ya, para ahli lah. Kamu ngelihat ini aja. Ini kira-kira gedungnya fungsinya apa sih? Lab mungkin ya, Bu? Ini siapa, Ruby ya? Iya, Bu. Apa kamu bilang apa, Ruby? Mungkin lab. Lab, betul. Lab apa tapi? Astronomi mungkin, Bu. Betul sekali. Ya, ini tempat untuk melihat bintang-bintang sebenarnya. Makanya ada
Di tower itu di atasnya tuh ada buat si itu ya, teropongnya. Nah, si bentuk bangunannya sendiri kira-kira ingin menyerupai apa? Ada yang bisa nebak? Ruby, apa? Kayak sepatu. Kayak kaki gitu bentuknya. Kayak boot deh. Iya. Jadi ini ceritanya dia tuh justru si Eric ini pengen menyerupai ini apa namanya? Yang buat terbang ke ini, buat terbang Roket. diluncur roket. Nah itu roket. Dan kayak roket katanya. Tapi organik banget ya, bentuknya tuh sangat apa sih, natural gitu kan ya bentuknya. Garisnya tuh garis yang lengkung-lengkung gitu kan. Terus tadinya ceritanya itu si Eric ini maunya semuanya beton. Ah bener ya. Ada tapi karena tidak berhasil nih semuanya beton. Beberapa tempat di sini dan di sana saya juga nggak tahu posisinya yang pastinya di mana, itu malah jadi pakai batu bata. Nah dengan pakai batu bata ini malah jadi lembab. Jadi susah banget nih ngebangun si bangunan ini katanya. Berapa tahun? 3 tahunan ya terjadinya ini, dibangunnya ini. Kemudian si Einstein sendiri akhirnya pernah ke sini ngeliat, terus dia cuma ngomong satu kata, organik. Udah komennya cuma itu, organik. Menurut kalian sendiri bangunannya bagus nggak sih? Ada yang mau komen nggak? Coba dilihat. Tapi terasa nggak sih ini ekspresi dari seorang arsitek gitu? Pikir nggak sih kalian bikin kayak gini? Pasti enggak. Iya Bu, kayak dia mau beda dari yang lain, kayak mau mengimplementasikan idenya gitu Bu. Ya. Dan nggak ada lagi gitu yang kayak gini. Oke, next ya. Nih, Sheila House di Hamburg. Hamburg di mana? Jerman. Yang bikin Fritz Hauger. Dia pakai brick. Brick itu batu bata. Describe a specific variant of expressionism that uses bricks. Jadi dia benar-benar eksplorasi batu bata. Kalian kalau bisa browsing ya. Di sini saya nampilin yang gede-gedenya aja, tapi kalau kalian masuk ke detail tuh, dia benar-benar eksplor batu bata tuh bisa ditumpuknya gimana aja sih, bisa membentuk apa aja sih, dimajuin, diberdiriin, rata semua, ada yang menonjol sedikit, ada yang masuk sedikit gitu. Kalau kalian melihat ke detailnya, bisa browsing sendiri. Ini dibangunnya tahun 1923. Maksudnya dibangunnya mungkin 1920-an dan berhasil terbangun semua itu 1923. Karena saking uniknya ini, kalian lihat ya, ini bentuknya seperti ini jarang banget kan, bisa sampai ngelengkung gini, terus menyudut di sini gitu kan. Jarang banget lah orang bikin bangunan seperti itu gitu. Ini adalah suatu ekspresi dari si arsiteknya. Bahkan si UNESCO saja sampai memberi penghargaan gitu sebagai World Heritage tahun 2015. Di dalamnya nih ada courtyard nih. Kalau misalnya ada bolongan di tengah, di bagian dalam gedung itu sebutnya courtyard ya. Courtyard itu kan dari luar seperti ini. Bagus banget untuk fotografi sebenarnya. Ya, ini gedung cantik sebenarnya. Nah, itu kan tadi di Jerman dan Belanda ya, emang pusatnya tuh di sini kalau mau ngomongin ekspresionisme. Ada lagi nih Amsterdam School, sama dia juga eksplorasi batu bata. Cuman saya agak kurang explore di sini, agak kurang browsing, kalian bisa cari tahu sendiri ya kenapa sampai si Amsterdam School ini sampai terkenal untuk arsitektur ekspresionisme. Ya, silahkan ya. Nah, untuk lukisan sendiri pasti kalau kita sampai desainer sampai punya gaya itu pasti dimulainya dari seniman sebenarnya, dari seorang lukis biasanya ya. Ada Edward Munch.
Edvard Munch. Dia orang Norway, Swedia, lupa. Ya, dia itu hidupnya sedih banget. Dia punya adik, ya kita meninggal, dia punya ibu meninggal, dia punya bapak meninggal. Jadi pokoknya sampai dia tuh udah keluarganya habis lah, semuanya sakit. Sampai dia sendiri itu kayaknya hidupnya tidak pernah bahagia, tapi dia berusaha mengekspresikan kependeritaannya itu dalam karya seni. Ini salah satu karya seni yang paling terkenal ya. Bahkan tahun 2010 tuh 2011 itu menjadi lukisan yang udah umurnya lama banget, lukisan paling mahal sedunia gitu. Judulnya The Scream. Di sini ya kalian lihat ya. Ini menceritakan tentang ya, keputusasaan, kengerian gitu, kedepresian dia, dan terasa banget sih sebenarnya ini bahkan menjadi gimmick ya sekarang nih muka ini. Bahkan kalian tahu film The Scream nggak? Tahu kan? Film horor itu yang sampai berapa inilah. Scream 1, Scream 2, Scream 3 ini ya dari sini si muka topeng itu tuh dari sini sebenarnya. Itu ya. Jadi betapa satu karya tuh bisa mempengaruhi kebudayaan yang berkembang. Terus ini ada Franz Marc, dia bikin The Large Blue Horses tahun 1911. Ini juga masuk ke ekspresionisme. Di sini mungkin lebih ke permainan warna, lebih ke bentuk yang tidak natural, ya, lebih ke mencoba mengekspresikan diri kewarnaan sebenarnya kalau menurut saya ini. Kemudian yang ketiga itu Ernest Ludwig Kirchner untuk Nollendorf Clouds. Ini mungkin daerah Ernst mungkin orang Jerman. Dia mengekspresikan kehidupan kota di sini. Jadi suatu ekspresi aja, nggak perlu perspektifnya, nggak perlu sempurna. Gitu. Walaupun saya yakin dia paham perspektif yang sempurna itu seperti apa, gitu ya. Next ya, kita masuk ke gerakan Arts and Craft Movement, di mana menurut saya karena kita lagi memajukan lokalitas, ini penting untuk kita ketahui. Arts and Movement adalah gerakan sosial seni di abad ke-19 Masehi, di mana ini respon atas dampak buruk revolusi industri. Jadi bisa dampak positif, bisa dampak negatif ya. Arts and Craft ini kebetulan dampak buruk, adalah respon dari dampak buruk. Kenapa? Karena di sini salah satu tokohnya adalah John Ruskin. Dia merasa kok jadinya hilang ya roh dari karya tangannya manusia gitu. Karena semuanya pakai fabrikasi, semuanya harus massal, semuanya harus cepat jadi, semuanya dibikin di pabrik. Padahal manusia itu terkenal karena originalitasnya, karena kreativitasnya. Kalau digantiin sama mesin ya udah hilang. Ya, makanya ada sih gerakan anti industri. Kadang-kadang dibilangnya gerakan anti industri. Walaupun tidak harus selalu mereka benci sama revolusi industri, tidak ya. Bukan benci, cuman kayak ayo balik lagi yuk ke pekerjaan tangan manusia. Karena di situ ada taste, di situ ada cita rasa, di situ ada personalitas. Kayak besok kalian kalau misalnya join ke ikutan workshop batik itu ya ini arts and crafts gitu. Bukan batik printing yang sekarang banyak marak ya. Banyak desainer yang oke, saya memajukan motif batik gitu. Tapi mereka tidak ke batik cap, tidak ke batik tulis, di mana itu yang tradisionalnya seperti itu dihasilkan. Mereka printing. Dan sayangnya banyak dilakukan sama desainer-desainer yang justru terkenal. Gitu. Kalian tahu ini nggak sih? Sejauh Mata Memandang, tahu ya? Pernah dengar merek Sejauh Mata Memandang? Pernah dengar. Tahu ya, yang dipakai sama Dian Sastro di Ada Apa Dengan Cinta kedua itu loh. Ya, itu si ini loh, si Syal Ayam itu. Kenal banget tuh.
Tuh, dia itu batik tapi printing. Nah, ini arts and craft movement ini adalah mungkin kalau sejauh mata memandang zaman dulu ada, ini adalah sebuah protes kali ya, gerakan ini. Tokohnya adalah John Ruskin. Salah satunya dia bilang menawarkan gagasan tentang hubungan antara kesehatan sosial suatu bangsa dan bagaimana cara barang-barang kebutuhan diproduksi. Yang penting itu adalah kualitas dan bagaimana seorang desainer harus tahu produksi dari suatu produk itu bagaimana, dari hulu ke hilir, gitu ya. Sama William Morris. William Morris ini tokoh penting juga, bahwa gerakan ini bertujuan untuk membangkitkan kembali dunia kerajinan atau handicraft, craftsmanship oleh masyarakat Inggris karena ini sempat bobrok. Ya, karena yang tadinya pengrajin semuanya malah jadi pekerja pabrik, gitu. Buruh, malah jadi buruh. Ya. Nah, apa yang terjadi nih saat perkembangan art and crafts movement itu? Ada sekolah-sekolah seni baru yang munculnya di kota-kota gede, di London, Glasgow, sama Birmingham. Dan muncul lagi teknik-teknik klasik seperti enameling itu seperti ini, jadi kaca-kaca gitu ya, digabung-gabungin. Embroidery itu sulam, GG nih, sulam, sama kaligrafi terutama di buku ya, untuk buku. Kerjasama dengan berbagai pabrik dan toko-toko besar ini masuk ke gerakan art crafts movement. Jadi lebih cantik lagi, yang tadinya hilang kecantikan estetika itu, hilang pekerjaan tangannya tuh hilang, ini kembali lagi. Bahkan menjadi gaya hidup masyarakat Eropa saat itu. Dan gaya ini adalah cikal bakalnya terjadi Art Nouveau. Nanti kita bahas ya apa yang Art Nouveau itu. Nah, ini William Morris mendesain trellis wallpaper. Ini cikal bakal wallpaper yang sekarang kita banyak pakai sebagai interior, sebagai elemen interior pada dinding. Ya, ini digambar nih satu-satu. Kerjaan tangan, kayak nggak selesai. Ya, kebayang nggak kalian harus ya tolong dong bikinin ini saya kamar saya pakai wallpaper tapi pakai tangan ya. Mungkin mural ya kalau zaman sekarang kita sebutnya. Ini cikal bakal dari wallpaper, dan wallpapernya yang cantik gitu, yang pakai burung, ada bunganya, dahan gitu kan, dahannya juga lihat detail banget, ada durinya terus berbulu gitu. Nah, ini juga karya beliau yang sekarang menjadi museum ya. William Morris disebutnya Red House. Dibuatnya juga material utamanya itu lagi-lagi batu bata. Tapi beda kan sama yang tadi ya. Yang apa namanya? Lurus-lurus aja loh. Ini masih ada nih gininya nih. Tower-tower kayak gini, yang itu diambilnya sebenarnya kan dari castle-castle zaman dulu gitu kan. Nah, dalamnya pun ada seperti ini nyebutnya apa ya? Bukan mozaik. Saya lupa ini namanya kaca patri ya, kaca patri. Ada kaca patrinya, terus karpetnya juga masih yang kalau zaman sekarang sih masih banyak ya ini, cuman mungkin sempat hilang waktu itu. Terus ini ada muralnya bahkan di dalam. Ini namanya berbuat gitu ya, bisa nih, ini jadi museum rumahnya sekarang. Oke, sekarang masuk ke Art Nouveau. Art Nouveau itu adalah sebuah gaya seni internasional yang mencakup seni, arsitektur bangunan, dan desain. Desain ini biasanya mereka fokusnya ke desain grafis ya. Mencapai kepopularitasan pada abad 20. Ini terkenal banget desain ini. Karakteristik yang menonjol dari Art Nouveau adalah dekorasi tinggi, bergelombang, dan seringkali digambarkan dengan lekuk kurva bunga yang meliuk atau motif tumbuhan lain. Jadi dia ngambilnya daunnya, batangnya, akar gitu ya, dari pohon kebanyakan. Kemudian Art Nouveau sendiri sebenarnya diambil dari nama toko di Paris, Maison de Art Nouveau, yang dibuka tahun 1895 oleh Siegfried Bing. Ya, itu. Ini tokonya.
Gaya Art Nouveau mengalami puncak kejayaan pada tahun 1890 sampai 1905. Salah satu lukisan bla bla bla, ini bisa kalian browsing sendiri kalau tertarik sama gaya ini. Kemudian tokoh-tokoh lain dari Art Nouveau itu ada Charles Remy Mackintosh dari Inggris, Henry van de Velde dari Austria, atau ini kesukaan saya, Antoni Gaudi, terkenal ya dari Spanyol. Ya, ini orang-orang yang mempopulerkan Art Nouveau. Art Nouveau sendiri namanya macam-macam ya. Kalau di Jerman namanya Jugendstil atau Young Style atau gaya muda. Kemudian di Austria itu Secession Style itu style sebenarnya, Secession Style. Kemudian di Italia dia Stile Liberty, di Spanyol namanya Modernista, atau di Inggris dia lebih fokus ke karya-karya yang dihasilkan di Glasgow School, diajarkannya di Glasgow School, bahkan jadi namanya udah nama sekolah, seperti Bauhaus ya, nanti minggu ke-5 kita bahas Bauhaus. Pada dasarnya aliran ini muncul sebagai reaksi terhadap industrialisasi dan gaya mesin yang dianggap menghilangkan sifat manusiawi atau organik ya dalam seni dan pembuatan barang-barang kebutuhan manusia. Jadi yang tadinya itu kita sukanya indah-indahnya ke alam gitu ya, itu hilang sama sekali. Kadang sempat hilang ketika munculnya revolusi industri. Makanya karya-karyanya seperti ini nih. Ya, dia ngambil benar-benar barang-barangnya di alam lah gitu. Tangga gitu bentuknya, bentuk secara matematik tuh ini susah diukur gitu. Jadi kadang mungkin tidak ergonomis. Ini ada ruangan parlor kali ya kalau zaman dulu nyebutnya, di mana dia ada apa ini? Pembakaran apa sih? Furnace. Bahasa Indonesianya apa nih? Pembakaran. Kok pembakaran bukan? Apa namanya? Ada minta bantu saya, kok saya lupa ini. Apa ini namanya? Tuh ya, terus ada kacanya. Perapian loh kamu. Perapian, yes, terima kasih. Perapian, ya bentuknya nih ya, nggak kepikir kan seperti ini, gitu kayak terus ada drapery-nya, tapi bahannya juga mungkin keramik, gitu kan, susah banget bikinnya. Jadi pekerjaan tangan arts and craft, tapi next level, gitu ya. Ini nggak bisa di pabrik kerjainnya, ini harus sendiri, harus tukang kayu yang benar-benar ahli, gitu kerjain. Terus lantainya juga nggak pakai keramik, ini benar-benar dilukis kayaknya ya. Lukis. Terus ini tiba-tiba ada pohon beringin gitu kan. Pohon beringin terus oke, kita tambahin patung merak tuh di atas. Fungsinya apa? Nggak ada. Dekorasi aja. Ya. Jadi ini desain yang mahal sekali sebenarnya. Karena bikinnya nggak cuma bisa bikin satu lah kalau mungkin. Bikinnya satu doang. Habis itu bikin yang persis seperti ini lagi nggak bisa, agak beda pasti. Gitu. Terus ini ya dilihat ya gayanya tuh seperti apa, dia banyak banget lekukannya, semuanya tuh dari segala sudut harus cantik, sangat feminin, semuanya melengkung. Ya kayak kita kalau ngomongin bahasa visual kan yang lurus-lurus biasanya maskulin, yang lengkung-lengkung biasanya feminin. Nah ini gaya yang sangat feminin. Dan yang terkenal dan sampai sekarang masih ada itu adalah si pintu masuk dari Paris Metro. Metro tuh ini ya, subway atau MRT kalau kita. Ini dia karya Hector Guimard tahun 1899 sampai 1900. Merupakan salah satu bangunan arsitektur yang terkenal di Paris dan terinspirasi gaya Art Nouveau dan sampai sekarang masih ada. Ya. Pintu masuk ke MRT-nya. Itu kalau sekarang kalian jalan-jalan ke Sudirman tuh gayanya gaya yang lurus-lurus aja, itu gaya kontemporer kalau kita ya, nggak ada ngeliuk-ngeliuk kayak gini. Walaupun ngeliuk pasti fabrikasi. Kalau kini kan masih ada ukiran-ukirannya. Ya. Kemudian ini ada salah satu contoh karyanya Antoni Gaudi. Kebetulan saya pernah ke sana dan sangat terpukau sebenarnya. Ini Casabat, terus juga sulit ngomong ini Casabayo, ada yang ngomong Casabayo, ada yang ngomong Casabatlo, juga nggak tahu yang benar yang mana. Dibangunin tahun 1877 di Barcelona, Spanyol ya.
Ini gedungnya yang ini nih. Aneh banget kan ya. Ini keramik satu-satu ditempelin ini. Keramik, pecahan keramik. Udah kayak mozaik aja. Dia mozaik. Dan ini diambilnya dari bentuk tengkorak sebenarnya. Tengkorak. Sementara ini sendiri dia terinspirasinya dari naga. Dari kulit naga ini ceritanya, katanya. Begitu ya. Scale, dragon scale deh. Gitu. Terus ini ada area di dalam ruangan nih, dia berapa lantai sih? 1, 2, 3, 4, 5, 6 lantai. Yang ini terakhir ini balkon nih di atas. Lantai bagian dalamnya untuk skylightnya, untuk penerangan. Dia udah mikirin sampai ke sana zaman itu. Terus ini area sini nih, yang ini ya, sini terkenal banget nih jendela ini. Semuanya pakai mozaik. Terus ini juga ceilingnya. Kalian kalau disuruh bikin kayak gini ceiling sekarang udah mampus aja kayaknya. Gambarnya aja belum tentu bener. Ya. Terus ini pintunya ya, semua detailnya itu mahal. Nggak susah dibikin lagi. Meniru ini tuh udah nggak bisa karena pabriknya nggak ada. Gitu ya. Lampu. Gitu. Ya kalian kalau zaman sekarang kan tiap sudut foto. Nah ini bisa nih tiap sudut foto. Tuh next. Nah dia karena kita desainer interior ya, ngomongin furniture salah satu yang paling penting adalah kursi. Sini kursinya juga kebanyakan kalau kita kursi biasanya simetris ya, kanan kiri sama. Kalau di Art Nouveau itu bisa kanan kiri nggak sama seperti ini. Gitu ya. Susah bikinnya. Kalian kalau nanti kelas kalian kan masih furniture dasar ya. Furniture dasar itu kayu. Kalian bikin meja bukan sih? Udah ada kelas furniture dasar? Udah, Bu. Udah. Kario dengan bukan. Pak Adin sama Bu Gege. Pak Adin sama Bu Gege. Bikin meja. Iya, Bu, pakai kayu solid. Gitu ya. Kalau ini mungkin masih bisa nih. Nanti kalian ada kelas bikin kursi juga sih kayaknya. Ada nggak sih? Ada ya? Mungkin furniture mebel berapa tuh? Juga lupa. Gitu. Ini udah tingkat craftsmanship-nya udah susah nih. Ini bentuknya melengkung gini gitu kan. Tiba-tiba ada ini namanya kupu-kupunya gitu, tiba-tiba ada capung, tiba-tiba ada naga, nggak tahu deh saya ada apa. Ini Art Nouveau-nya seperti ini. Salah satunya ada Eugene Gaillard-Chair. Ini mungkin sampai sekarang masih ada karena mungkin masih gampang ditirunya ini ya. Yang lain Victor Horta Chair. Ini juga Pak Rio nih suka nih kayak gini. Cakep, emang cantik gitu ya, kursinya tuh cantik. Mahal, jelas, dan susah dibikinnya. Gitu, itu tipikal banget Art Nouveau ya. Dan untuk desain grafis mungkin kalian kenal poster-posternya seperti ini. Dia tuh lebih ke peri gitu ya, putri. Terus chandelier gitu kan, lampu-lampu. Rambutnya keriting gitu, pokoknya semuanya serba keriting, serba meliuk. Ini sebenarnya poster-poster yang kayaknya poster bangsawan, padahal jualannya sama-sama aja gitu. Ini jualan lampu, poster lighting fixtures dari karyanya Henry. Ini jualannya biskuit sama coklat. Ini posternya kayak gini. Ini Chat Noir, ini kabaret, ya. Dulu kan entertainmentnya kabaret. Gitu. Dulu Chat Noir ini artinya cat. Ini Chat cat. Noir tuh hitam, jadi malam. Kucing malam. Gitu. Ini Art Nouveau. Ada pertanyaan kah? Ngantuk, dengerin saya. Nadia, ada pertanyaan Nadia? Nggak ada, Ibu. Ada. Lintang, ada pertanyaan Lintang? Kamu diem aja hari ini. Bu, belum. Belum. Sabela.
Belum, Bu. Saya kalau belajar sejarah tuh paling senang sebenarnya ngomongin si gerakan modern, soalnya sampai itu tuh cikal bakal dari desain kita sendiri. Terutama sekarang ya, kita lagi belajar. Kalian lagi belajar tuh, ini kesempatan kalian gitu loh untuk gue ke arah mana sih desain gue sukanya tuh yang seperti apa sih? Mulainya di sini. Karena nanti suatu saat kalian sudah lulus, sudah punya workshop sendiri, udah punya konsultan sendiri gitu ya. Amin ya. Itu kalian pasti punya gaya kalian sendiri, dan itu ngambilnya dari mana sih gitu. Karena sekarang kan udah susah ya menemukan gaya baru gitu. Susah lah. Jangankan kalian, saya aja susah menemukan gaya saya yang benar-benar asli sendiri gitu. Mungkin kalau kalian lihat ini saya ya, Instagram saya, bisnis saya, sipu-sipu, kalian pernah dengar? Untuk sampai ke sekarang tuh progresnya lama. Gitu, sampai saya menemukan gaya sendiri yang sampai menurut saya juga, oh ya kalau saya ngerangkai seperti itu, tapi ternyata beberapa orang ya itu khasnya kamu tuh seperti itu. Itu khas. Atau Vario, Ningomah ya. Ningomah juga udah punya khasnya ya. Kalau kalian perhatiin. Khasnya tuh apa sih? Bu Gege punya ini sulamnya ya, kegiatan seni sulamnya itu juga udah mulai kelihatan gayanya Bu Gege nih gini. Tuh, jadi buat apa kita belajar ngantuk-ngantuk gitu yang dengerin saya ngomong? Untuk itu kalian nanti arahnya kemana? Entah misalnya nih gitu ya, Sheila nih suka banget art and craft gitu, misalnya suka banget ya, saya pilihnya ke arah ini Bu, ke arah mozaik. Oh nanti kalau kamu misalnya mozaik semua bisa, karena sekarang teknologinya udah ada, bisa semuanya mozaik. Nah kalau kamu mempertahankan terus-terusan dengan berkembang ya, harus ada perkembangannya. Kalau desainer tuh nggak bisa diem terus di situ, nggak bisa, harus berkembang. Dan tadinya mozaiknya mungkin agak kacau, agak berantakan, terus tiba-tiba nanti berkembang selain berkembangnya waktu gitu, 4 tahun, 5 tahun, jadinya rapih banget tuh bisa. Jadinya orang sekilas cuma ngeliat gini dong, oh karyanya Sheila nih kayak gini. Gue juga mau dong di rumah gue kayak gini. Itu bisa. Oke. Ada pertanyaan. Mungkin untuk minggu depan ada pertanyaan. Jam 9 di lokasi ya. Bisa nggak kira-kira mencapai sama jam 9? Insya Allah bisa. Ana bisa ya, Ana. Kamu tinggalnya di mana, Ana? Di perbatasan Depok dengan Jaksel. Oh, bisa lah. Bisa. Vina, kamu di mana, Vina? Hadir Bu, saya di Depok GDC bagian dalam Bu. Oh, bisa ya ke sana ya? Bisa Aman ya? Bu. Kayaknya udah pernah juga nggak sih kalian gamtuk itu pernah lapangan nggak sih? Belum pernah Ibu. Belum pernah. Kota Tua belum Online, pernah? Bu. Itu belum ke Kota Tua. Belum Bu. Oke, ya udah. Ada yang mau curhat mungkin? Ada waktu dikit. Kemarin gimana? Itu studio, oke? Nggak ada masalah? Bisa kita ngomongin studio di sini sedikit kalau kalian mau. Kalau gue juga nggak apa-apa. Kalau studio berarti sampai hari Rabu itu udah masuk ke ini ya Bu, udah selesai sampai bubble diagram. Sebenarnya sih kemarin sampai zoning grouping ya, cuman kita juga belum share